Stephen Schwarzman kan sebelum jadi pendiri Blackstone, dia itu kerja di Lehman Brothers dan jabatannya cukup tinggi. Pada saat dia bikin Blackstone yang sekarang menjadi private equity tergede di dunia ya, dengan kekayaan dia udah biliuner ya, salah satu orang terkaya di dunia juga saat ini kan. Pada saat dia keluar dulu, dia duduk pasti udah tinggi nih dari Lehman Brothers, dan partner awal dia itu juga adalah harusnya salah satu mantan CEO-nya ya, atau mantan direktur udah sangat tinggi lah. Pada saat mereka keluar, 6 bulan pertama nggak ada kerjaan, stres. Mereka bingung kan, dulu pada saat gue keluar, gue diselamatin banyak orang, kongres ya, sukses ya bisnisnya ya, kok gak ada kerjaan. Dia diundang, waktu itu udah 6 bulan, diundang lah dia ke sebuah perusahaan di Texas gitu kan, undang perusahaan ke Texas, panas-panas, mobilnya mogok, tak kenapa, jadi dia bisa jalan, keringetan gitu kan, sampai presentasi lah, dia pikir dia mau dikasih mandat, mau kasih kerjaan kan, sebagai ini kan, private equity kan. Ternyata enggak, orang-orang itu, enggak, kita nih cuma pengen kenalan aja, soalnya kamu berdua ini kan terkenal banget nih selama ini di Lehman Brothers, karena punya perusahaan sendiri, saya pengen kenalan aja, mati kan, udah gue jalan jauh-jauh, udah kepanasan, kebakar, udah gue sekarang harus pakai duit sendiri, udah bukan duit korporat lagi, karena I'm making my own company gitu kan, dan kemudian gue dikerjain sama orang-orang, gak dikasih kerjaan. Terus dia pulang ya di New York lah, dia udah super stres tuh, bahkan mungkin udah kayak sampai tahap udahlah gue mati aja gitu kan dan lain sebagainya. Dia lagi makan, dia kena panic attack, dia tulis di buku biografinya. Terus tiba-tiba di titik yang udah sangat rendah itu, dia kemudian menyadari satu hal, sebentar. Kalau gue mati di sini, kalau gue gagal di sini, orang yang mau ngetawain gue tuh antri sampai ke pinggir jalan pengkolan. Iya. Dan gue bilang, sama persis, itu ada di otak gue juga. Kenapa gue benci kegagalan dan sebagainya, dan kenapa walaupun gue udah sering jatoin, banyak orang yang, ya I mean, if you're successful, you need to have some enemies, ya, right? If you're not successful enough, you don't have any enemies. Of course, ya. Dan kemudian, kenapa selalu bangkit lagi dan gak pernah mau kalah lagi, dan kayak orang tuh kesel apa nih, pernah gak mati-mati pada kata karena buat gue gak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat muka musuh-musuh gue sebel. Kalau dulu ada komiknya tuh ya, Safely Endangered kalau nggak salah. Jadi kan lu tanya, apa yang membuat lu bergerak? Ada money, gitu kan. Kedua, changing the world for the betterment. Nah, 3, make my enemies cry and prove them wrong. Nah, itu nomor 3. Karena menurut gua itu salah satu sumber energi yang paling panjang tuh membuat lu bisa bersabar. Karena percayalah, tadi sudah gue bilang kan, ada beberapa orang bahkan lu nggak percaya kayak, ini si Prawn ini kok bisa tahan banget ya, udah kayak begini, situasi seperti ini kok dia tahan aja terus kayak begitu gitu kan. Gue bilang, ya karena buat gue nggak pingin ada orang ngetawain Pram gitu kan, kayak hihihi si Pram gagal gitu kan. Dan that is a very good motivation. Ya, again, you can always choose your own personal motivation, right? Gue nggak bilang motivasi gue ini paling benar. Cuman gue merasa ini yang paling beresonansi paling tinggi sama gue ya ini, gitu. Karena gue lihat, ini dia ini. Contoh yang apa yang membuat gue kayak, oke, kita mungkin ada setback, kita mungkin harus mundur sejenak, tapi kita nggak akan berhenti dan kita akan maju lebih jauh lagi karena gue nggak akan membiarkan orang-orang tadi yang mungkin nggak suka, yang jadi musuh dan lain sebagainya itu puas gitu kan.